Terima kasih Ketua Pak Glenn yang saya banggakan, saya hormati. Tentu saja Bapak ditunjuk menjadi pimpinan tertinggi di Garuda yang sedang sakit-sakitnya. Tentu saja Bapak akan mempunyai diagnosa-diagnosa yang mampu menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di Garuda. Sebelum masuk pada inti penyakit, saya mau bertanya sedikit tentang Bandara Morowali. Saya melihat list bahwa Garuda juga masuk di dalam rute Morowali ini. Enggak, Pak ya? Enggak ada ya? Ya, alhamdulillah. Artinya Bapak tidak masuk di bandara yang dianggap ilegal. Masuk dalam negara di dalam negara. Itu. Nah, tapi banyak maskapai lain yang masuk ke situ. Ini yang aneh menurut saya, yang perlu diingatkan. Pak Glenn yang saya hormati dan seluruh direksi yang ada. Tadi saya bicara tentang penyakit yang Bapak tentu saja sudah melakukan observasi, sudah melakukan diagnosa apa saja sakitnya. Penyakitnya ada di mana? Ini tugasnya Bapak. Nah, maka kalau kita bicara tentang anggaran yang menjadi tonjolan, maka ada kurang lebih 1,4 miliar US dollar yang masuk di dalam rencana penyembuhan daripada Garuda ini. Nah, di antara banyak yang diagnosa, dana tersebut dipakai untuk apa? Ini 3 poin besar. Yang pertama, pemeliharaan pesawat Citylink 47%. Pemeliharaan pesawat Garuda 37%. Kemudian kewajiban, ini utang ini mestinya ya. Utang kepada Pertamina 16%. Ini yang saya enggak ngerti, kok penyakitnya di pemeliharaan pesawat. Apakah di dalam komponen cost production itu tidak masuk biaya pemeliharaan? Kalau tarifnya sama, manajemennya sama, itu akan terjadi sama, Pak. Biaya pemeliharaannya tidak masuk. Yang masuk hanya operasional, biaya gaji, sedangkan bahan bakar saja masih ngutang. Tidak masuk, kan lucu ini. Ini penyakit, Pak. Pak Glenn yang saya hormati, yang nanti akan menyembuhkan, ini harus masuk, Pak. Ya, kalau nggak masuk akan muncul lagi apa yang disampaikan tadi, bahwa ini 5 tahun lagi, 3 tahun lagi akan muncul lagi. Kalau ini tidak diperbaiki, cost production-nya bagaimana, HPP-nya bagaimana, harga pokok produksinya, gitu ya. Ini yang mesti. Nah, kemudian lemahnya transparansi, Pak. Saya melihat direksi ini terlalu kuat. Kalau sudah ngambil keputusan, ini raw fish dibeli. Gitu, misalkan itu. Ini kasus contoh yang dulu, Pak. Maka terjadilah kasus korupsi. Ini awal mula kerugian daripada Garuda. Lah, ini juga menjadi peringatan buat kita.
Direksi harus banyak komunikasi ke samping, ke bawah, ke atas. Tidak satu sisi hanya bicara bagaimana instruktif sifatnya. Kemudian memanfaatkan betul yang namanya komisaris, Pak. Saya melihat komisaris ini untuk apa ada. Sini yang saya melihat. Bahkan tempo hari ada cerita Mbak Yeni Wahid menjadi komisaris Garuda. Tapi dia keluar, dia mundur karena dia merasa tidak nyaman, tidak enak, tidak bermanfaat. Ini menjadi pembelajaran, Pak Glenn. Pembelajaran semua. Jadi ke depan harus dimanfaatkan betul. Ayo, rapat komisaris. Ayo masukkan. Nah gitu. Jadi komunikasi ini memang komunikasi yang harus jalan. Kemudian internal, eksternal, pengawasannya lemah. Gitu ya. Biaya operasional tinggi. Coba dibandingkan dengan biaya operasional dengan maskapai lain. Ya, ini yang baru Pelita misalkan. Wah, ini mulai menaik, Pak. Ini kalau Garuda nggak siap-siap gitu. Bahkan saya pernah mengusulkan sudah Garuda itu biar dikelola Pelita saja gitu. Bukan Pelita masuk ke Garuda, Garuda yang masuk Pelita gitu. Iya. Ini anu aja saking bingungnya saya. Ya. Maka ketika ini ada manajemen baru seperti ini, harapan kita Pak Gel memimpin betul dengan hati, Pak. Termasuk pada komisaris, tidak hanya bicara bagaimana komisaris hanya tongkrongan saja. Itu yang paling utama. Kemudian yang lain saya minta studi banding juga, terus kemudian yang ini saya juga minta plan yang benar, yang konkret, plan tentang 4 pilar. 4 pilar ini bagus, Pak. Tapi roadmap-nya harus jelas, Pak. Yang dituju apa? Ini transformation service apa? Ini sampai goalnya apa? Startnya dari mana? Ada action plan, ada langkah-langkah yang jelas. Semuanya, business transformation juga demikian. Tidak hanya begini, dok. Tapi harus detail. Itulah yang kita harapkan. Nanti kita bantu. Ya, ikut kalau Pak Glenn dan teman-teman direksi yang lain betul-betul ini akan melaksanakan ini, kita akan bantu ikut mengawasi, ikut ini supply-nya sudah sampai mana, plan-nya sudah sampai mana, sehingga tidak muncul lagi nanti yang namanya ini, Pak, penggunaan dana ini minta lagi gitu loh. Ini selesai sudah. Ya, itu saja Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.